Ini mukanya nggak di sini, cuma di HP sini. Aku nggak perlu. Oke, sudah jam 4:10 waktu Jepang, sudah jam 2:10 ya waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir di kelas Minat Bakat PPI Osaka Nara pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita kedatangan narasumber profesional, ya nggak udah. Jadi tema untuk kelas hari ini adalah videografi, dan alhamdulillah kita mendapatkan narasumber yang sudah berpengalaman lah dalam bidang videografi ini. Jadi untuk awal paling perkenalan dari aku dulu ya. Hari ini saya sebagai moderator, nama saya Pramesti Istiandari, biasa dipanggil Isti. Sekarang sekarang ngambil doktor bioteknologi Osaka University. Dan untuk narasumber hari ini kita ada, saya manggilnya Uda Robi Eka Putra Fatihah. Paling aku bacain sedikit biografinya Uda ya. Jadi pengalaman kerja Uda Robi sendiri udah lebih dari 10 tahun lah. Di Trans 7 sekitar 4 tahun, di Net TV 6 tahun, ya udah ya. Dan untuk achievement-nya sendiri udah pernah mendapatkan penghargaan dari KPI sebagai Best Documentary Indonesia Bagus di Net TV, juga mendapatkan nominasi Best Cinematography Asian Television Award pada tahun 2015. Dan udah sendiri project videonya banyak banget. Ada web series Pesawat Kertas dari Kemenhub, profil wisata Tanah Toraja, Kota Bima, iklan BCA, profile company Es Krim Walls, terus katanya baru aja balik dari kerja profile company PTPN Walini di Bandung, terus profile Kopi Tuku juga buat yang tahu profile company juga. Jadi semoga hari ini kita bisa belajar banyak dari Uda, dan karena bentuknya memang kelasnya sharing aja santai, jadi nanti setelah pemaparan dari Uda bebas yang mau tanya jawab, tanya tentang apapun silahkan. Paling gitu aja. Dan nanti untuk yang mau bertanya silahkan langsung chat aja di kolom komen ya, di kolom Zoom group chatnya. Gitu aja, paling silahkan saya serahkan kepada Uda Robi. Terima kasih Isti, Malik udah ngundang. Buat teman-teman semua terima kasih udah datang. Perkenalkan saya Robi. Suaranya aman ya, masuk kan Isti? Iya, masuk. Sebenarnya sih kalau videografi enaknya kita lebih ke sharing kali ya sebenarnya, bukan ilmunya nggak terlalu, kalau misalnya buat belajar terlalu kaku kadang-kadang. Jadi mungkin ada beberapa doang yang di presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi basic, ilmunya sih basic dalam videografi. Semoga gampang dipahami. Kalau belum paham bisa nanya aja langsung ya buat teman-teman semua ya. Tapi mungkin sebelumnya kita lihat dulu ya beberapa project yang udah saya kerjain videonya.
tapi aku nggak bisa. Oke, mungkin itu beberapa project yang udah pernah saya kerjain, bisa teman-teman lihat. Kita langsung ke materi aja ya. Yap. Udah masuk ya? Ya, sudah. Nih, sebenarnya sih videografi kan yang pasti video itu yang membangun video itu adalah dari video gambarnya sendiri dan audio. Mungkin semua ada beberapa teman yang udah tahu. Tapi saling support video dan audio ini yang akan ngebangun video kita itu bagus atau enggak. Nah, untuk video, ilmu dasarnya terdiri dari, sebenarnya video sama fotografi ini nggak jauh beda. Yang kita lihat itu adalah ada shot-nya, ada angle-nya, ada framing-nya, dan kalau butuh lighting-nya kayak gimana, itu yang akan menjadi support dalam video kita menjadi bagus dan nilai sinematografinya ada. Kita mulai dari jenis shot-nya dulu aja ya. Jenis shot-nya ini sendiri ada, sebenarnya kalau jenis shot ini istilahnya kadang berbeda-beda ya. Misalnya kayak di TV beda sama di film. Contohnya ini misalnya extreme wide shot. Extreme wide shot ini kalau di TV biasa dibilang extreme long shot. Tapi secara konsepnya sama. Penggambarannya ya objek kayak yang foto yang ada di bawah ini, objeknya berada sangat jauh, biasanya digunakan untuk establishing shot. Jadi buat nunjukin satu tempat aja, misalnya kita lagi ada di daerah perbukitan, gambarnya gambar wide daerah perbukitan yang kayak sesuai foto yang ada di sini. Terus shot berikutnya ada very wide shot. Di very wide shot ini subjeknya masih gambarnya wide, tapi subjek yang mau kita ceritain atau objek kita udah ketahuan, udah kelihatan siapa orangnya, dan lingkungan sekitarnya pun udah mulai kelihatan lebih detail gitu. Misalnya kita mau ngambil di extreme wide shot tadi, yang shot pertama tadi kita mau ngambil gambar pasar. Nah, terus di shot berikutnya gambar wide shot-nya, di gambar very wide shot-nya kita udah mulai ngeliatin beberapa toko di pasar misalnya. Dan terus udah kelihatan, toko-toko udah kelihatan, ada objeknya, orang-orang yang ada di pasar itu juga udah kelihatan. Jadi kalau misalnya diurutin dari jenis shot yang pertama, extreme wide shot, sampai ke very wide shot ini, disebutnya bisa disebut jadi sequence. Jadi dalam setiap shot kita tuh menjadi sequence dan menjadi informasi buat penonton. Misalnya mulai dari gambar extreme wide shot tadi, kita ngasih tahu ini adalah pasar. Di pasar ada apa aja, masuk ke very wide shot. Di pasar ada toko-toko, ada pedagang, ada pembeli, itu udah mulai kelihatan. Untuk sequence berikutnya atau jenis shot berikutnya ada si wide long shot. Wide atau long shot. Nah, di wide atau long shot ini lebih mendetail lagi. Misalnya tadi udah sampai ke sequence-nya gambar toko-toko yang di pasar. Ini kita bisa fokus ke dalam satu toko aja. Toko roti misalnya. Setelah tadi extreme wide shot-nya pasar, masuk ke shot berikutnya berbagai macam toko, shot berikutnya di shot wide ini ada toko roti misalnya. Nah, si toko roti ini
jadi subjek utama kita. Jadi dan udah mulai mendetail tuh. Jadi kita mau mengarah kemana cerita kita dari gambar kita tuh mau diarahkan kemana, penonton udah mulai paham. Setelah wide, jenis shot berikutnya ada di medium shot. Tadi kan udah shot kita udah mulai dari extreme long shot pasar, beberapa toko dan pembeli serta penjual, masuk ke wide gambar toko roti. Medium shot ini bisa masuk udah objek yang ada di dalam toko roti itu. Nah, medium shot ini misalnya kita ngambil gambar frame mediumnya si penjual roti atau enggak gambar rak-rak roti yang numpuk gitu. Untuk shot berikutnya medium close up. Nah, medium close up ini kita bisa lebih mendetail, subjek yang kita ambil tuh bisa lebih mendetail. Jadi misalnya tadi udah bisa kita ngeliatin si penjual rotinya atau rak-rak rotinya, ini udah bisa lebih detail ke misal rak roti yang rasa coklat di mana, rak roti rasa keju di mana. Jadi udah lebih detail jenis-jenis roti yang ada di dalam toko itu. Di shot berikutnya close up. Close up ini kalau ngikutin dari story kita awal dari yang extreme wide shot tadi, gambar extreme close up ini bisa berbentuk rotinya. Tapi kalau di dalam kita mau nggambarin si penjual, close up-nya kira-kira beginilah, sesuai di foto inilah framing close up itu. Jadi yang kita sampaikan, kalau yang kita ceritain kan tadi pasar. Pasar, deretan toko-toko, pembeli dan menjual, dan terus masuk ke wide-nya gambar toko, masuk ke medium-nya ke gambar penjual atau roti jenis roti-rotinya. Nah, kalau close up ini lebih detail. Shot berikutnya itu ada extreme close up. Extreme close up ini tuh biasanya kebanyakan orang makainya ke objek-objek yang lebih dekat, misalnya mata, gambarnya itu lebih close. Mulut, jari. Misalnya kan kalau kita tadi ngomongin di toko roti, kita bisa ngambil gambar orang lagi ngunyah rotinya, close mulut aja. Cuman di mulutnya aja itu extreme close up. Atau misalnya orang lagi ngelirik, terus kita ngambil close matanya aja, itu udah extreme close up. Terus berikutnya, kalau cut in atau cut away ini sebenarnya shotnya sama. Tujuannya untuk transisi, dua-duanya untuk transisi. Jadi misal cut in atau cut away ini berfungsi untuk menghindari gambar jumping sebenarnya. Gambar jumping tuh misalnya kita lagi, misalnya kalau gambar jumping itu misalnya nih, kita lagi ada di jalanan, kita ngambil gambar orang lagi jalan di jalanan. Terus untuk menggambarkan dia udah ada di rumah, kita bisa ngasih cutaway salah satu objek yang ada di dalam rumah. Misalnya jam rumah, atau jendela rumah, itu bisa dijadiin cutaway, terus si objek yang kita ngambil gambar yang tadi di jalanan, udah bisa lanjut frame berikutnya, dia udah ada di dalam rumah. Kalau misalnya tanpa cut in atau cut away ini, jadi aneh. Dia lagi jalan di jalanan, terus tiba-tiba dia udah di dalam rumah, kan itu jumping istilahnya, dibilangnya jumping. Jadi harus ada gambar penghubung. Gambar penghubung untuk menghindari gambar itu jumping. Nah, terus buat frame berikutnya, two shot. Two shot ini tuh sesuai dengan sebutannya lah two shot. Jadi di dalam satu shot ini tuh ada terdiri dari dua objek atau dua orang yang saling berinteraksi. Itu two shot. Yang berikutnya over shoulder shot, shot yang diambil dari belakang bahu. Ini berfungsinya sih sebenarnya untuk gambar-gambar yang terdiri dari dialog-dialog gitu. Jadi kalau misalnya ada dialog antara orang, jadi kan shotnya ada close up, ada over shoulder. Jadi kelihatan ada interaksi antara orang yang ada di dalam frame itu.
Terus yang terakhir itu jenis shotnya point of view. Point of view itu yang jadi gambar sesuai dengan pandangan mata kita aja. Jadi kasaran kayak motovlogger itu jenis shotnya point of view. Yang mereka masang kamera GoPro di helm. Nah, terus mereka ngambil gambar itu motovlogger itu jenis shotnya itu disebut point of view. Untuk yang berikutnya angle kamera. Kalau sekarang kan drone udah tren banget lah ya, udah banyak rata-rata orang udah bisa nerbangin drone. Nah, itu angle kameranya disebut bird eye. Sudut pandangnya sudut pandang yang tidak biasa karena posisi kamera yang sangat tinggi. Kalau dulu sebelum ada drone, biasanya kalau kameramen itu pengen ngambil gambar bird eye gini, dia kan naik ke tempat yang lebih tinggi, misalnya ke gedung yang lebih tinggi, ke bukit yang lebih tinggi, untuk dapat angle yang bird eye kayak gini. Jadi dia high angle, cuman lebih tinggi gitu, nggak cuman sekedar high angle, tapi dia orang berada persis di bawahnya si kameramen. Kayak gini lah kira-kira bentukannya bird eye. Terus high angle kayak begini. Objek berada lebih rendah daripada subjek. Ini tujuannya untuk menginformasikan tentang keadaan yang terpuruk atau tersudutkan. Misalnya kalau di film-film atau di film sih rata-rata kondisi kita terpuruk, misalnya orang pasti framingnya itu orang lagi di sudut ruangan atau enggak orang lagi duduk di sudut ruangan dengan posisi dia ada di bawah gitu. Itu untuk menunjukkan orang dalam keadaan posisi rendah gitu. Sasarannya posisi rendah, bisa dibilang posisi terendah dia. Nah, jenis angle berikutnya level. Level ini tuh sesuai namanya aja, sebenarnya level itu setara dengan mata kita. Angle kameranya setara dengan mata kita. Itu disebut eye level. Terus low angle. Nah, kalau low angle ini sudut pandangnya diambil lebih rendah. Banyak kan kalau low angle ini itu dipakai buat menunjukkan biar misalnya kita lagi ngambil gambar seorang tentara atau anggota TNI lah misalnya. Kita ngambil dengan posisi low angle, maka dia akan terlihat lebih gagah dan lebih kelihatan kesatria gitu. Untuk berikutnya kita ngomongin soal framing. Framing itu ada aturan-aturannya seperti kayak gini. Rule of third ini framing dibagi, tunggu bentar ya. Rule of third ini framing diletakkan sesuai dengan titik yang ada di kamera. Kan di kamera itu ada settingan kita bisa ngaktifin guideline kayak gini kan. Itu tujuannya buat membantu kita dalam mengkomposisikan framing. Ini contoh-contohnya. Jadi contoh yang ini kita meletakkan kepala subjek di salah satu titik yang di pantai ini nih. Di titik yang kedua. Ini rule of third disebutnya kayak begini. Jadi kita menempatkan frame kita tuh menempatkan objeknya sesuai dengan titik yang ada di 9 kotaknya nih. Terus one point perspektif. One point perspektif ini tuh subjek ya cuma aturan buat meletakkan subjek di tengah-tengah frame. Tujuannya sebenarnya sih untuk menjadi point of view penonton aja. Framing kayak gini. Nah, terus aturan berikutnya ada headroom dan looking room. Headroom adalah jarak bagian paling atas subjek dengan bagian paling bawah frame. Looking room, ruang lusing antara mata subjek ke tepi frame yang berseberangan. Ini sebenarnya kalau headroom
untuk ngejaga estetika frame aja sebenarnya. Dan ini kan frame-nya close up, dia medium close up. Jadi harus kalau misalnya frame medium close up terus gak ada headroom ke pot, jadi frame-nya jadi gak enak, jadi jelek karena kepala akan kepotong kan pasti. Nah, looking room kalau looking room ini tuh tujuannya sebenarnya buat nunjukin si subjek kita tuh sedang ngobrol sama siapa di depannya. Kalau misalnya dia lagi ngobrol ke sebelah kanannya, tapi nggak ada looking room-nya, terkesan dia kayak lagi bicara sendiri aja jadinya. Gitu. Nah, terus kalau kamera, kita masuk ke bagian berikutnya itu kamera. Sekarang kan buat kita sebagai pemula ataupun profesional, pilihan kameranya ada DSLR dan mirrorless sudah pasti. Kalau misalnya kayak di produksi film, udah beda lagi sisi kamera videonya. Kalau anggap kita sebagai pemula, rata-rata pasti menggunakannya DSLR atau mirrorless. Dan mirrorless pun sekarang udah ada juga yang dipakai buat produksi film, buat Netflix. Jadi kan kalau standar kamera video itu pasti akan dilihat warnanya gimana, ketajaman gambarnya gimana, dan ternyata ada kamera mirrorless yang udah bisa nebus standar film di Netflix, yaitu Panasonic G5. Nah, jadi untuk kita yang perlu kita pahami, apa sih sebenarnya perbedaan antara kamera DSLR dengan mirrorless? Sebenarnya sih perbedaannya sih standar ya. Yang pasti perbedaannya itu dari ukuran dan beratnya. Ukuran dan berat. Kamera DSLR lebih berat daripada kamera mirrorless. Dan kamera mirrorless biasanya lebih kecil daripada DSLR. Dan yang pasti sesuai dengan yang ada di presentasi, bedanya dari nama kita tahu kan kamera DSLR, digital single lens reflex. Jadi ada kaca untuk memantulkan cahaya. Sementara kalau di mirrorless, dia menggunakan sensor, nggak menggunakan kaca itu lagi. Nah, terus yang pasti yang harus kita tahu dari kamera itu ada fokus, diafragma, ada shutter, ada ISO. Fokus itu merupakan titik yang menjadi objek yang terlihat lebih jelas daripada objek lainnya. Dan diafragma merupakan jendela tempat cahaya masuk. Jadi dari diafragma inilah kita bisa ngatur cahaya masuk seberapa banyak. Dan ada shutter. Shutter ini menentukan lamanya waktu sensor pada kamera melihat melihat subjek yang akan kita ambil gambarnya. Terus ada ISO. ISO ini adalah ukuran untuk menentukan tingkat sensitivitas cahaya. Jadi kalau misalnya kita udah mengatur cahaya menggunakan diafragma atau shutter ternyata masih kurang, ISO akan membantu dengan sensitivitas cahaya. Misalnya cahaya kita kurang, ISO lah yang menambah cahaya yang buat subjek kita. Cuma kelemahannya dengan makin tinggi kita gunakan ISO, maka gambar kita pun kadang semakin koral, nggak setajam biasanya karena ISO ini kan dia meningkatkan cahaya dengan menggunakan sensitivitas si kamera. Jadi kalau mau menggunakan ISO jangan terlalu tinggi-tinggi karena akan merusak kualitas gambar juga. Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu kamera movement. Kamera movement itu ada sebenarnya banyak kamera movement. Kalau zaman sekarang itu karena udah ada banyak alat ya kayak stabilizer, robot crane lah, slider. Jadi sebagai kameramen itu kita bisa meng-create berbagai macam movement pergerakan kamera. Tapi untuk standar pergerakan kamera itu ada pan, ada tilt, ada pedestal, ada track, ada sliding. Kalau pan itu kamera, kita mengarahkan kamera ke kanan, itu pan kanan namanya, ke kiri, pan kiri. Nah kalau tilt, kalau kamera kita arahin ke atas, gerakin ke atas, itu namanya tilt up. Kalau kita arahin ke bawah, tilt down.
Nah, kalau pedestal pergerakan kameranya yang naik. Itu pedestal up, ini pedestal down, kameranya turun. Itu kameranya yang bergerak. Kalau bedanya sama tilt, kalau tilt cuma lensanya aja yang kita arahin ke atas. Tilt up. Kalau tilt down, kameranya kita arahin ke bawah. Kalau pedestal, kameranya yang naik dan turun. Kalau track itu biasanya ada dua juga, ada track in dan ada track out. Track in itu si kamera mendekati objek. Nah, kalau track in kamera mendekati objek dan kalau track out kamera menjauhi objek. Ada beberapa kadang yang nanyain, terus apa bedanya zoom in dengan track in? Kalau zoom in atau zoom out itu bukan kamera movement, itu lens movement. Lensanya yang bergerak mendekati, bukan si kameranya yang mendekati. Jadi situ perbedaan antara track in dan track out. Ya, dan zoom in. Terus kamera movement yang terakhir yaitu sliding. Sliding itu yang pergerakan kamera kamera itu bergeser dari kanan, pergeseran kamera ke kanan atau ke kiri kalau sliding gitu. Berbeda dengan pen, kalau pen lensanya yang mengarah ke kanan atau ke kiri, arah kamera kita arahin ke kanan atau ke kiri. Kalau sliding itu kameranya yang akan bergerak ke kanan atau ke kiri. Gitu. Selanjutnya ini terakhir materinya ya, materi lighting. Untuk lighting, dasarnya lighting itu sebenarnya ada 3. Ada key light, ada fill light, dan ada backlight. Itu basicnya. Sebenarnya kalau di dalam pas kita syuting, akan banyak lagi itu jenis-jenis lampunya. Karena untuk dasar ini yang harus kita pasti tahu yaitu ada key light, fill light, dan backlight. Kalau misalnya kita udah tahu fungsi dari tiga pencahayaan ini, dengan pencahayaan tambahan, kita bisa paham nih, kita butuh cahaya tambahan apa lagi. Jadi, key light ini adalah lampu utama, cahaya utama. Biasanya itu posisinya 45 derajat, kalau nggak salah 45 derajat dari objek kita. Dan posisinya lebih tinggi. Posisinya lebih tinggi dari kamera yang pasti. Nah, terus ada fill light. Fill light ini fungsinya sebenarnya mengurangi bayangan yang diciptakan dari si key light. Dia akan karena kita menggunakan, misalnya kita udah menyalakan key light dari posisi kiri objek. Yang pasti di sebelah kanannya si objek ada membentuk lebih gelap, ada bayangan. Dari situ si fill light berfungsi untuk mengurangi bayangan tersebut. Atau bayangan yang dibentuk di belakang si objek. Itu si fill light yang mengurangi bayangan itu. Nah, terus ada backlight. Sebenarnya posisi backlight ini itu nggak harus selalu berada di belakang objek. Karena kadang kalau kita menaruh backlight di belakang objek, di video bisa aja jadi si kamera ini tuh bakalan bocor. Jadi si lampu ini tuh bakalan bocor. Jadi backlight ini bisa aja misalnya kita posisiin di sebelah fill light, tapi kita tembak cahayanya itu ke arah background. Tujuannya sebenarnya backlight ini adalah untuk memisahkan antara si objek gambar kita dengan background. Karena kadang kan misalnya kita wawancara seseorang dengan background latar belakang itu warna putih, warna hitam misalnya. Jadi kadang kalau misalnya cahaya yang kita kasih rata, si objek ini malah terlihat kayak menempel ke tembok itu. Jadi nggak ada dimensi antara si objek dengan tembok. Nah, di situ fungsinya si backlight ini. Dia bisa memisahkan, jadi membentuk jarak membentuk dimensi antara si backlight dengan antara si objek dengan si background. Nah, sejauh ini itu dulu basic kamera yang bisa saya kasih. Lebih enaknya sih sebenarnya kita sharing. Ada yang mau bisa jadi bisa nambah ilmu ke saya juga, bisa nambah
ilmu ke teman-teman juga. Kalau ada yang mau teman-teman nanyain mungkin. Makasih banyak udah Robi untuk penjelasannya. Bagus banget materinya, maksudnya basic banget. Kayaknya mudah diterima buat anak-anak yang baru pemula juga ya berarti, yang baru mulai gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang ikutan, di sini kita lebih banyak ke sharing, tanya jawab, jadi boleh langsung tanya aja ke chat pribadi ke saya boleh, atau kalau mau langsung raise hand, mau ngobrol langsung sama Uda Robi juga boleh. Gitu. Paling nge-review sedikit dari hasil pemaparan Uda Robi tadi bahwa videografi itu ada banyak basicnya pun ada banyak ininya ya, aspeknya kayak jenis shotnya, terus tadi buat saya pribadi yang paling menarik itu jenis apa namanya, kamera movement kali ya, karena aku baru tahu juga kayak jenis ternyata movementnya sangat berpengaruh sama hasil gambar yang mungkin hasil cerita yang ingin disampaikan kali ya, ngaruh ke sana juga kayak gitu. Paling mulai dari aku dulu kali ya, pengen nanya juga nih ke Uda Robi buat yang udah udah berpengalaman lama gitu di bidang videografi dan bikin film ataupun dokumenter. Menurut Uda sendiri, film atau video yang bagus tuh aspeknya dilihat dari mana sih gitu? Dari kacamata Uda yang udah lama banget bergelut di bidang ini, ngelihat video bagus tuh biasanya dilihat dari mana gitu? Sebenarnya kalau video yang bagus itu bisa kita lihat dengan misalnya dia cuma ngasih satu frame gambar, tapi kita udah paham apa pesan yang dia sampaikan di dalam satu gambar itu. Jadi misalnya dia cuma ngegambarin orang lagi jalan di tengah hujan, terus kepala menunduk, cuma satu frame itu aja yang di roll sama dia. Jadi kita paham, oh, itu orang lagi sedih, jalan di kondisi hujan, gitu. Jadi itu sih, pesan yang bisa disampaikan di dalam satu frame, bisa langsung nyampe, itu sih menurut saya sih udah emang gambar yang bagus, gitu. Itu sih. Oke, dan paling nih ada beberapa pertanyaan. Aku bacain satu-satu juga nih ya. Kalau tadi kan udah Robi udah jelasin tentang kamera DSLR, mirrorless. Ada yang nanya kalau pakai HP, menurut Uda gimana gitu untuk bikin video pakai HP sekarang gimana sih? Kalau pakai handphone, sebenarnya sih video pakai handphone pun nggak masalah ya. Karena banyak juga orang yang mencoba, cuma yang kekurangan dari handphone itu sih sebenarnya dari resolusinya dia, sama ketajaman gambar yang bisa dihasilkan. Cuman sekarang video juga sebenarnya yang kayak ngerame sekarang itu handphone udah bisa ngalahin kamera gitu yang sekarang. Cuma kelebihan handphone itu karena dia lebih mobile dan lebih gampang dibawa aja. Cuma video yang dihasilkan emang bagus, tapi emang belum mampu buat ngalahin kamera profesional sebenarnya. Jadi kalau video mau pakai handphone pun sebenarnya it's okay aja, nggak masalah. Yang penting yang mau kita jelas menyampaikan apa dari video yang mau kita ambil. Tapi yang penting isi pesannya sih. Kalau misalnya pun kita ngambil gambar pakai kamera profesional, tapi isi pesan yang disampaikan nggak ada, tetap aja hasilnya jelek jadinya. Tapi kalau kita cuma pakai handphone, tapi pesan yang mau kita sampaikan sampai langsung ke penonton, itu hasilnya itu yang lebih bagus daripada daripada pakai kamera pro tapi nggak ada pesannya, percuma jadinya. Ini juga berkaitan dengan tadi nih tentang pesan yang ingin disampaikan. Ada yang banyak nanya juga. Kalau gitu biasanya untuk membuat suatu project video atau film, step-step yang perlu dipersiapkan sebelumnya tuh kayak apa sih biar idenya nggak tiba-tiba bingung di tengah jalan. Maksudnya biasanya untuk profesional videographer seperti Uda Robi ini, proses pre-shootingnya tuh kayak apa sih gitu? Jadi kan syuting kita ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, di praproduksi ini tuh kita yang pasti udah nentuin tema dulu. Kita mau ngangkat tema apa di dalam video kita. Tema besar dulu nih.
Misalnya kita mau ngangkat misalnya Indonesia, tema besarnya itu wisata Indonesia misalnya. Nah, nanti dari tema besar itu kita tentuin dulu apa subtemanya. Misalnya tema besarnya wisata Indonesia, subtemanya itu misalnya wisata pantai Indonesia. Kita fokusin dulu temanya itu. Jadi kita bisa buat memikirkan proses berikutnya lebih gampang dan lebih detail. Setelah udah dapat misalnya subtemanya itu wisata pantai Indonesia, kita lanjut ke proses bikin storyboard, bikin narasi. Nah, di storyboard itu kita udah mulai, sebenarnya kalau storyboard banyak kan dipakai untuk iklan dan untuk film. Kalau misalnya buat kita bikin liputan biasa sih nggak terlalu butuh ya, karena storyboard itu, kalau menurut saya sih kadang storyboard itu malah jadi bikin kita lama syuting. Bukan bikin lama syuting. Kita kurang bisa explore di lapangan kadang-kadang. Karena kita udah kepatok dengan storyboard, tapi kita nggak bisa improvisasi. Gambar-gambar yang bagus kita nggak bisa improve karena kita udah kepatok dengan storyboard. Tapi si storyboard ini akan memudahkan kita menjaga alur cerita video kita. Harus apa lagi tadi, Isti? Ya tentang itu aja. Prosesnya aja ya? Gimana supaya di tengah-tengah nggak? Oh, itu sih. Yang penting kita udah ada panduan. Yang panduan kita selama syuting itu ya pasti storyboard itu dan si script. Nah, dua itu yang akan memandu kita. Jadi dua hal itu juga yang akan menjaga kita tetap di jalur cerita yang mau kita pengen nih. Nah, terus bisa juga dibantu dengan adanya timeline syuting kita. Jadi syuting kita terarah dan waktu kita syutingnya juga terjaga. Itu sih. Terus ada yang nanya juga, kalau misalkan tadi kan ada skrip atau naskah atau narasi gitu. Kalau misalkan tentang, mungkin tadi udah cerita ke aku tentang lagu gitu, tentang audionya lagu tuh kita udah mikirin dulu lagu kayak apa yang pengen dipasang baru nge-shoot, atau shoot dulu baru lagu menyesuaikan misalkan gitu. Itu sih balik lagi ke pribadi kalau itu biasanya. Kalau saya biasanya kalau lagu itu saya baru menyesuaikan itu pas di editing. Jadi udah ketemu backsound yang cocok, baru gambar-gambarnya dipasang-pasangin gitu. Tapi kalau misalnya kita belum syuting apa-apa, kita baru kebayang, wah pengen pakai backsound ini deh, dan baru mau ngambil gambar, itu juga bisa sebenarnya. Jadi bisa ngebangun mood kita pas ngambil gambar juga. Musiknya upbeat misalnya, beatnya cepet. Kita bisa sesuaiin aja ngambil gambarnya. Oh, kalau beatnya cepet nih, gambarnya harus begini, begini, begini. Tapi kalau misalnya beatnya lambat, ternyata mau pakai beatnya lambat, kita bisa udah ngebayangin juga gambarnya begini, begini. Tapi bisa juga misalnya kita udah ngambil gambar dulu nih. Kita udah tahu gambar kita misalnya rapih, pakai tripod, detail gitu. Nah, pas di editing kita harus menyesuaikan apa yang mau kita sampein dari si pesan yang mau kita sampai dari si video, kita bisa sesuaiin flow musiknya di dalam post pro aja, baru setelah kita susun gambar baru kita cari backsound. Backsound ini cocok nih, baru. Bebas sih kalau itu mah bebas-bebas aja sih, kita harus tahu backsound dulu baru syuting, nggak harus kayak gitu. Bisa juga pas kita cari backsound-nya itu pas udah di post pro udah. Kalau tadi yang udah share ke aku tentang bikin ada arranger sendiri, itu biasanya prosesnya gimana berarti udah? Apa gimana? Ada arranger musiknya sendiri maksudnya? Oh iya. Nah, kalau misalnya kita ada suatu project video, nah terus kita ingin ngebangun mood-nya tuh yang kuat di dalam satu video itu, biasanya sih kalau saya dibantu oleh musik arranger. Jadi bisa kita udah melakukan post pro editing gambarnya, nanti si musik arranger ini ngebangun musiknya sesuai dengan gambar yang dia lihat. Jadi mereka tuh akan bikin musiknya sambil ngelihat gambarnya, nada-nadanya ininya gitu. Kalau musik arranger gitu biasanya tipe
video kayak apa ya, film atau apapun bisa pakai music arranger? Iya, film, iklan, Oh, dokumenter, semua jenis video bisa pakai music arranger. gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mas Yusrifar. Jadi, minta penjelasan ini lebih teknis tentang sensor size sama pixel size dalam videografi. Katanya, misalkan dalam penentuan kamera soal sensor versus pixel, mana yang menjadi prioritas? Kalau masalah lebih teknis kayak gini sih saya sebenarnya nggak terlalu menguasai juga sebenarnya. Karena kalau saya pribadi biasanya syuting by request si produser aja mau pakai kamera apa dan sensornya kayak gimana. Jadi tinggal nyari jenis kameranya. Jadi untuk teknis ini sih sebenarnya bisa cari tahu di YouTube kali ya. Dan ini juga masih banyak yang berdebat sih soal masalah pixel sama sensor. Pixel sensor itu rame banget sih di komunitas foto videografi itu rame. Karena ada yang si ini bilangnya pixel lebih bagus, mengutamakan pixel aja gitu. Ini bilang sensor dong, makin gede sensor gambarnya makin bagus gitu. Tapi itu sih sebenarnya tergantung kebutuhan kita aja sebenarnya. Oh, video kita itu mau outputnya mau dipakai di mana. Jadi kalau misalnya emang kita membutuhkan eh, resolusi atau pixel yang lebih gede, ya kita harus namain pixel. Tapi kalau kita kalau si sensor itu kan lebih menguatkan ketajaman gambar sebenarnya, bukan ukurannya. Jadi kalau misalnya kita mau gambar kita lebih tajam, ya kita pilih kamera dengan sensor yang besar. Itu sih. Karena beda-beda pendapat videografer, masih banyak kok videografer yang masih yang videografer A bilang malah udah kelas DOP, malah direktur fotografi film masih banyak yang debat milih sensor besar kah, pixel besar kah, itu masih banyak yang debat soal itu. Kalau itu sih soal teknis sih mungkin bukan saya yang jawab, kalian nanti mungkin ada yang lebih profesional lagi. Oke, oke. Tapi berarti kalau untuk video yang bagus sendiri, nggak selalu harus sensor atau pixel gitu berarti? Enggak selalu. Itu masalah teknik kan sebenarnya gambar bagus atau enggak itu bukan karena alat, karena man behind the gun aja kan sebenarnya. Karena kalau misalnya sensor bagus, kamera bagus, tapi si operator ya nggak bisa menyampaikan pesan dari gambarnya juga nggak ada gunanya kan jadinya. Oh, pixel sama si sensor itu. Berarti yang lebih mesti dilatih tuh deliver feeling-nya itu ya, Iya, kayak iya. gitu. Terus ini tentang post produksi juga nih, tentang color grading. Ini aku sama Malik termasuk suka sama color grading yang udah Robi kan. Maksudnya kayak kelihatan lah kalau di grading gitu. Dan untuk nentuin tema setiap project tuh kira-kira gimana ya nentuin tema color grading. Terus kan memang setiap style orang pasti beda. Ya. Tapi ada tipsnya nggak gitu? Oh, kalau color grading itu sebenarnya ngikutin tema yang misalnya si klien mau temanya apa. Misalnya si klien temanya anak muda, yang anak muda pastinya fun gitu. Yang pasti pas color grading itu warnanya lebih banyak. Warnanya lebih terang, lebih menonjol gitu. Tapi kalau misalnya pesan yang mau disampaikan itu pesan masalah yang sedih misalnya, itu bisa misalnya warna itu lebih kita arahin ke biru. Itu sih tergantung si klien sih sebenarnya. Cuman kalau saya pribadi kalau grading masih manual di Premiere Pro ya. Cuman kalau misalnya kalau untuk proyekan biasanya saya color grading di post pro color grading itu mereka udah menggunakan Sony Vegas. Jadi warnanya itu lebih detail lagi. Kalau di Premiere Pro kan kita masih ngewarnain terbatas lah. Kalau di Sony Vegas itu warnanya kita bisa lebih detail lagi. Misalnya kulitnya warna apa, backgroundnya warna apa gitu. Lebih detail sih. Oke, ini juga tentang masih tentang post produksi deh, tentang tips editing video.
itu karena misalkan kita udah punya banyak footage gitu, tapi bingung gimana cara deliver ceritanya. Jadi mungkin ada tips tentang editing video. Misalnya kan ya kalau kita punya footage yang banyak, yang kita pikirin pertama sih sebenarnya dari footage kita ini pesan apa nih yang bisa kita sampaikan. Jadi itu akan pilihan gambar kita jadi lebih menyempit. Jadi gambar yang menurut kita nggak sesuai dengan pesan yang mau kita sampaikan bisa kita singkirin. Jadi kita emang jadi lebih fokus memilih gambarnya sesuai dengan pesan yang mau kita sampaikan dan mood yang mau kita sampaikan gitu. Itu sih sebenarnya lebih menyempit lagi kalau misalnya kita udah nemu background yang cocok, itu akan lebih menyempit lagi karena gambar yang misalnya harusnya gambarnya rapi pakai tripod, ternyata gambarnya saya hacking jadi udah dibuang juga. Jadi saringannya udah pelan-pelan dari tema itu. Kalau temanya udah jelas ya gambarnya udah jelas lagi yang kita pilih footage-nya. Paling mau nanya kalau dari pengalaman dari post produksi sampai pro tuh berapa bulan sih masing-masing atau berapa lama sih masing-masing biasanya? Itu tergantung dealing project-nya sih. Biasanya kalau praproduksi biasanya kita seminggu atau 2 mingguan sih. Tergantung deadline project-nya juga kadang-kadang. Kalau deadline project-nya sebulan lagi ya mau nggak mau kita harus mepetin semua, praproduksi dipercepat, produksinya dipercepat, pasca produksinya dipercepat. Cuma kan kerjanya jadi banyak pressure kan, tekanannya banyak. Jadi biasanya sih kalau standarnya kalau produksi yang sehat ya, misalnya kita bisa semacam praproduksinya itu misalnya seminggu 2 minggu, jadi kita masih bisa mendetailkan story-nya lagi, bisa mendetailkan gambarnya lagi, kita bisa mendetailkan temanya juga. Nah, terus produksinya sih biasa kalau buat iklan durasi 1-2 menit itu bisa diproduksi seminggu atau 2 minggu juga, tergantung cuaca sebenarnya. Apalagi kalau kita syutingnya outdoor. Dan kalau syuting kayak semacam iklan gitu kan, kita biasanya milih cahaya pagi atau cahaya sore. Jadi kita bisa syuting misalnya dari jam 6 sampai jam 10. Atau jadi menghindari jam-jam 10 sampai jam 11 sampai jam 1 itu dihindari. Karena cahaya matahari di atas, terus akan ngebentuk bayangan kan di bawah dagu. Nah itu kalau kita memaksain syuting ya mau nggak mau kita harus nambah lighting lagi. Nah kita menghindari itu sih. Jadi idealnya kita syuting di pagi dan sore. Nah kalau udah kan karena syutingnya cuma pagi dan sore doang, kadang waktu syutingnya jadi makin lama. Jadi tergantung deadline-nya aja dan kebutuhan. Kalau misalnya praproduksi kita udah detail, biasanya produksi nggak terlalu lama, jadi lebih cepat. Dan pasca produksinya pun lebih gampang karena panduannya udah jelas. Jadi pasca produksi itu nggak perlu banyak obrak-abrik. Paling yang bikin lama tuh kadang-kadang revision klien. Klien kan client is the king itu sih sebenarnya. Itu udah curhatan pribadi ya berarti. Tergantung klien. Oh ya, ini ada yang nanya lebih tentang gear nih, tentang kameranya. Dari Mas Teddy, nanya untuk lensa bawaan Kamura 1545. Ini kamera. Lensa bawaan kamera 1545, kelebihan dan kekurangannya apa? Gitu. Kan belum nggak tahu sih lensa Kamura 1545 ini, dia bukaannya berapa? 1545 itu kan lebih ke focal length-nya aja kan, daya jangkau lensanya. Kan nggak tahu juga berapa bukaannya. Sebenarnya kalau misalnya bukaannya di 28 sebenarnya bagus 1545. Dan dia udah cukup wide dan jangkauannya juga lumayan sampai 15 sampai 45.
sebenarnya sih ini tujuannya buat nunjukin establishing sih gambar, karena lensanya yang digunakan lensa wide 15-45. Ya, ini nanya juga nih, kalau untuk video yang interior, urban scene gitu, jenis lensa apa yang disarankan? Untuk interior atau urban scene gitu sih sebenarnya 15-45 ini udah cocok karena lensanya lensa wide ya. Kalau untuk video interior, foto interior atau video interior. Karena kan rata-rata kalau interior itu sudutnya sempit. Jadi yang kita butuhkan itu lensa-lensanya ya lensa wide yang bisa ngejangkau banyak objek dengan satu shot gitu. Kalau misalnya urban scene itu sih sebenarnya lensa wide bisa, atau gambar lensa sapu jagat pun nggak masalah, misalnya lensa 70 24-75 atau lensa sapu jagat nggak masalah sih. Yang focal length-nya lumayan, yang wide dapat wide-nya lumayan, dan telenya pun lumayan. Kalau untuk video seperti kayak portofolio company gitu, biasanya lensa kayak apa ya? Atau tergantung company-nya atau gimana? Tergantung company sama konsepnya sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya, biasanya sih kalau buat company, kalau saya sih biasanya pakai lensa wide 16-35, lensa fix 50, lensa makro 100, karena kan kadang-kadang di company ini butuh detail produk apa gitu. Jadi kan kita ngambilnya lebih detail dengan lensa makro, lensa 50 atau lensa 85 gitu. Itu aja sih biasanya. Berarti kalau bawaan udah Robi sendiri biasanya apa yang kayak pasti dibawa gitu di tas? Lensa 50. Lensa 50? Lensa 50. Itu paling aman buat semua jenis shot berarti? Kalau paling aman buat semua jenis shot sih enggak. Cuman lensa 50 itu sih sebenarnya saya sukanya karena frame-nya itu tegas gitu ya, sampai tegas udah gitu. Jadi mau frame apapun bisa, cuman kelemahannya karena nggak bisa wide aja. Gitu. Jadi untuk yang jarak dekat susah ya. Terus selanjutnya ini ada dari Mas Iwan, nanya tentang lighting. Masih mau minta dijelaskan lebih jelas tentang lighting, terutama bagian fill lighting tadi sih. Ya seperti yang dijelasin tadi itu, fill light itu dia berfungsi untuk menghilangkan bayangan si objek. Bayangan si objek itu bisa aja bayangan yang karena diakibatkan key light, jadi bayangan ada kebentuk bayangan di belakang si objek kan. Nah, itu bisa di minimal dengan fill light. Atau misalnya kalau kita ngambil key-nya dari kanan, dari kiri objek, yang pasti di bagian kanannya akan kebentuk bayangan, itu si fill light juga yang mengurangi bayangan itu. Tapi si fill light itu nggak selalu harus ditembakkan, cahaya itu nggak selalu diarahkan secara langsung ke objek. Bisa juga buat kita ngilangin bayangan itu kita boncing, istilah kita boncing. Jadi lighting-nya itu kita tembakin ke tembok, jadi dia ngebentuk cahaya yang rata di ruangan itu. Nah, jadi itu dia bisa menghilangkan bayangan. Fill light itu lebih ke mengurangi bayangan itu aja sih sebenarnya. Kalau lighting kayak gini biasanya buat syuting jenis video apa ya udah? Kalau dengan komposisi standar lighting kayak tadi, itu biasanya dipakai buat interview aja sih. Lighting kita wawancara orang, atau kita bikin testimoni orang, itu dengan cahaya kayak gitu cukup. Tapi kalau misalnya kita mau bikin iklan atau bikin satu scene film, dengan tiga lighting itu aja sih masih kurang sebenarnya. Karena itu standarnya standar gambar ini aja sih. Kalau basic lighting itu cahayanya buat cahaya gimana ya? Yang penting pesan kita sampai dengan cahaya itu. Jadi objeknya nggak gelap atau nggak keterangan, itu standar di basic lighting tadi. Gitu sih. Kalau film tadi berarti
Contohnya nambah apa ya udah? Itu kalau di film bisa nambah ada istilahnya spotlight lagi, nambah ada semacam kita bisa nambah nama lampunya bisa HDMI itu buat lebih bikin terang lagi, atau kita bisa juga dengan basic lighting yang tadi tapi kita tambahin filter buat ngebangun mood gambar, bisa filter warna gitu. Misalnya kita mau moodnya tuh agak dingin, kita bisa pakai filter biru. Misalnya agak hangat, kita bisa pakai filter merah atau orange gitu sih. Berarti sebenarnya kalau lagi syuting tuh rame banget ya udah. Rame banget. Rame banget. Karena ya ada lighting-nya sendiri, audio man-nya ada sendiri. Kalau ada kameramen kadang-kadang ada 2-3 juga gitu. Itu sih. Terus ini ada pertanyaan lagi. Oh ya, tadi untuk Mas Iwan, nanti PowerPoint-nya boleh di-share kan ya udah? Ya. Ya, nanti akan di-share dan videonya juga akan di-share. Terus ini ada pertanyaan dari Abi. Mau tanya fungsi dan bedanya DOP sama videographer di production apa ya? Gitu. Biasanya itu dua orang berbeda atau sama? Ya, DOP sama videographer itu beda tuh. Jadi kalau DOP itu kan kita kenalnya Director of Photography. Sebenarnya Director of Photography ini tugasnya dia lebih ke menentukan mood dari gambar itu. Misalnya lighting. Tanggung jawab si DOP itu ada di gambar iya, di lighting juga iya. Jadi dia menentukan tuh kita mau pakai lightingnya kayak gimana, dan kita mau framingnya itu kayak gimana. Nah, yang melaksanakan dari plan-nya dia itu si videographer tuh sama si lighting man. Kalau dia pengen framingnya kayak gini, framingnya close up udah dia. Gue pengen framingnya close up. Lah si videographer lah yang mengeksekusi itu gitu. Tapi di Indonesia banyak yang DOP dia merangkap langsung sebagai videografernya juga. Gitu sih, beda. Sebenarnya mereka orang berbeda, cuma ada juga yang dia sebagai DOP tapi sekaligus videografernya juga ada. Udah sendiri sering merangkap seperti itu? Masih videografer sih, karena kalau belum berani nyebut diri saya sebagai DOP karena ilmunya masih jauh. Karena DOP itu masih banyak gitu loh ilmu, masih jauh gitu loh. Kalau DOP sekarang kan banyak orang yang gampang, oh gue DOP nih, gue DOP gitu. Padahal cuma ngambil gambar dengan transisi ala Sam Calder ini udah mengaku-ngaku diri DOP. Padahal kan DOP itu yang pertimbangannya banyak. Ada dia DOP itu rata-rata yang DOP profesional itu mereka harusnya udah punya gelar apa ya nama gelar ya, sinematografi apa gitu. Karena pelajarannya itu mereka buat pakai lighting ada hitungan matematikanya juga. Misalnya intensitasnya segini, tingginya lampu segini, terus ada perkaliannya juga, ada bagi-baginya juga gitu loh. Itu biasanya DOP yang mengerjakan? Iya, itu DOP. Kalau misalnya ada yang berminat jadi DOP atau belajar DOP, bisa lihat di IG-nya Arif DOP namanya, Arif DOP. Itu banyak sih ilmunya. Jadi banyak filsafat juga kalau DOP. Jadi kadang pernah beberapa kali ikut pelatihan DOP gitu kan. Aduh, ini otakku kagak nyampe nih. Kadang-kadang begitu. Karena banyak ilmunya masih jauh sih kadang. Kadang makanya belum berani bilang gue DOP, gue ini enggak. Belum. Oh iya nih ada pertanyaan lain juga tadi tentang video pakai HP juga nih. Walaupun tadi kata Uda juga tergantung operatornya ya. Maksudnya nggak selalu pakai HP lebih jelek juga daripada kamera. Tapi smartphone yang bagus tuh kira-kira milihnya enaknya gimana ya? Dilihat dari MP-nya kah? Dari kameranya gitu? Yang pasti sih kalau handphone yang pasti yang dilihat pertama ya megapikselnya, ukuran gambarnya. Karena kan ketajaman di handphone ya sebatas gitu dilihat dari tajaman di si megapikselnya aja, nggak bisa
kita ngatur sharpness-nya tetap di editing dulu kan, nggak bisa langsung di kamera kan. Nah, yang pasti sih yang kalau handphone ya dilihat dari megapikselnya sama kenaturalan gambar ya. Karena kan banyak handphone yang keluar sekarang tuh fungsinya buat selfie atau foto-foto doang gitu. Hasilnya nggak natural karena udah kelihatan tuh filter-filter langsung dari si kameranya biar objek kelihatan bagus gitu. Sementara yang dibutuhkan tuh sebenarnya gambar dengan warna yang natural. Kalau saya pribadi sih sejauh ini baru ngelihat itu di iPhone ya. Kalau di misalnya semacam Vivo, Samsung masih kelihatan warnanya kurang natural karena terlihat kayak ada filternya gitu loh. Jadi objek itu udah langsung bagus saja kalau di capture gitu. Sementara kalau di iPhone saya ngerasanya masih kelihatan natural, warna-warnanya natural, cahayanya Udah natural. sendiri pernah bikin video pakai HP? Udah pernah. Pernah waktu itu bikin TVC dengan emang harus pakai handphone karena waktu itu proyeknya ini untuk CSR-nya si perusahaan handphone apa gitu kalau salah lupa. Jadi emang harus menggunakan handphone ngambil gambarnya. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Ada kesulitan? Yang pasti kesulitannya karena kan kalau handphone rata-rata kalau ngambil video auto ya. Sementara kalau auto itu dia kena cahaya yang lebih terang dikit, dia bakalan ngikut ke situ intensitas cahayanya. Jadi kita harus sering-sering koreksi aja menyentuh layar, geser-geser. Gitu aja sih. Berarti lebih dari si aplikasi HP-nya juga ya. Terus ini untuk editing, biasanya software apa yang udah Robi pakai? Kalau udah sendiri kalau software edit. Kalau untuk saya yang operator pribadi buat editingnya sih makainya Premiere Pro atau enggak Final Cut Pro. Cuman kalau untuk kerjaan profesionalnya sih biasanya mereka pakainya di Final Cut Pro atau enggak Sony Vegas itu. Itu aja sih sebenarnya. Tapi sekarang banyak banget aplikasi editing. Ya, tergantung kitanya aja mau pakai yang mana. Sementara sih kalau saya ngelihat pribadi, Premiere Pro yang lebih paling simple ya daripada aplikasi editing yang lain. Mau kita pemula atau gitu. Berarti video-video, kalau misalkan bikin film atau dokumenter atau company profile itu berarti editingnya software-nya sama aja? Sama aja. Sama aja ya? Enggak, maksudnya kayak karena itu film jadi harus yang lebih wow gitu misalkan. Enggak, lebih wow-nya tuh kalau di film biasanya kan yang di film itu yang bikin mahal pas editing sama grading-nya itu kan. Rata-rata makainya di Sony Vegas aplikasinya. Jadi bisa misalnya nih kita ngeditnya di Premiere Pro atau di Final Cut Pro. Udah selesai diedit, nanti dimasukin ke aplikasi Vegas. Disitulah diwarnain gitu. Prosesnya gitu. Dan kalau diwarnain itu budgetnya frame by frame, bukan satu project video gitu. Iya. Biayanya by frame kalau udah color grading. Kenapa udah harus lebih ribet sih kalau color grading itu karena kan mood-nya dibangun karena kan mood video itu dibangun dari warnanya juga kan. Jadi dia harus bisa ngepasin yang kita mau mood-nya itu kayak gini dan dia harus bisa dapat warna kayak gitu. Itu sih. Berarti itu ada biasanya kalau dalam tim kayak editing video memang ada orang khusus untuk color grading. Ada. Jadi ada yang khusus editing, ada 3 tuh. Ada yang khusus rough cut. Rough cut tuh editing kasar, jadi masukin gambar, disambung-sambungin. Nah, ada yang editing online, dia tuh udah ngerapin. Yang editing online ini dia ngerapin si rough cut-an tadi. Kalau rough cut-an tadi itu cuma sekedar nyusun gambar. Pas editing online udah mulai
nyusun cerita, nyusun background, nyusun net sound, nge-mixing semuanya sampai jadi. Setelah udah jadi videonya, baru masuk ke color grading. Gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi, untuk lensa manual cocok nggak sih untuk video gitu? Cocok aja sih. Saya juga pernah pakai lensa manual, apa ya waktu itu ya? Lupa. Mungkin Malik sama Isti juga paham yang... Jadi kalau kita mau ganti diafragmanya itu cuma ada 3 pilihan. Dikurangin, di sedang, atau mau diterangin. Cuma ada 3 pilihan itu doang tuh diafragmanya. Tapi waktu itu cuma buat project video pre-wed doang sih. Cuman lumayan juga sih pakai lensa manual itu. Kadang deep of field-nya lebih tajam. Oh iya? Iya. Tapi lebih tricky di situnya berarti ya? Iya, lebih tricky di situ. Lighting-nya. Cahaya. Sama ada tips handheld nggak? Apa handheld tuh ini ya maksudnya? Megang kamera. Kalau udah Robi sendiri biasanya pakai apa untuk? Kalau misalnya kita mau pengambilan gambar handheld, sekarang sih sebenarnya yang disarankan itu kalau kita makainya kamera DSLR atau mirrorless, yang pasti kita harus manfaatin si strap kameranya itu. Jadi kita taruh di leher, jadi kita kencengin, itu gambarnya akan lebih steady daripada kita megang kameranya doang. Iya. Nah, atau bisa juga kalau misalnya kita ribet nih si strapnya, bisa juga kita pegang kameranya tapi tangan kita ngekep kayak gini. Bisa juga kayak gini, bisa. Itu sih kalau handheld. Cuma kan sekarang udah banyak juga teknologi udah kayak si Zhiyun, Ronin ngeluarin stabilizer gitu. Jadi lebih simpel juga sebenarnya. Jadi kita nggak perlu handheld lagi. Cuman bisa juga, kan ada juga video yang pengennya konsepnya handheld, shaking gitu. Itu kan kita tinggal ngikutin gerak badan kita aja sih. Kalau udah sendiri pakai apa biasanya? Apa ya, stabilizer ya? Stabilizernya. Atau masih Biasanya handheld? masih handheld, masih tergantung konsep sih sebenarnya. Kalau mau treatmentnya handheld ya handheld, tapi kalau misalnya emang mau lebih rapi pakai stabilizer ya biasanya pakai Ronin, DJI Ronin sama Zhiyun Kren 3 sih biasanya. Itu aku nggak tahu sih sebenarnya. bagi yang pengen beli stabilizer ya silahkan. Terus ya untuk tadi kan editing softwarenya termasuk berat nggak sih, apalagi kayak Sony Vegas gitu ya? Sony Maksudnya Vegas sih lumayan berat. itu biasanya ada, kalau dari Uda sendiri ada saran spek laptop atau komputer yang bagus nggak untuk running? Apalagi kalau misalkan file videonya gede juga ya. Oh, kalau yang pasti sih kalau nggak masih tahu dikit-dikit doang ya soal spek komputer kayak gitu ya. Sekarang sih yang pasti RAM-nya minimal kalau untuk editing video, apalagi videonya 4K ya, minimal RAM-nya itu 16 GB. VGA apa? Yang penting sih sebenarnya graphic card-nya sebenarnya ke VGA-nya. VGA-nya tuh ada yang udah nyampe berapa giga ya. Banyak teman-teman di Post Pro itu mau nggak mau tetap harus upgrade si komputernya mereka karena sekarang kebutuhannya ada yang 4K lah, ada yang Ultra HD lah. Jadi mau nggak mau si speknya ini terutama grafik card-nya ini lebih tinggi. Cuma rata-rata tetap kiblatnya buat editing banyak yang milihnya itu ke Mac gitu. Gitu. Udah sendiri pakainya Mac? Iya. Mac ya? Oh iya. Kalau Berarti kalau di Post Pro sendiri, kalau kayak di net gitu, biasanya mereka pakai komputer besar berarti? iya, kalau kayak di net sih pakai Windows. Dan aplikasinya namanya apa ya? Software-nya Velocity kalau nggak salah. Karena kan itu kalau untuk di TV sih beda kebutuhan, karena di TV itu kadang di TV itu butuh untuk file sharing gitu. Jadi Velocity itu lebih memudahkan.
Jadi misalnya di server kita mau ngedit, tinggal tarik dari server pakai Velocity itu. Tarik dari server, edit, terus mau tayang dikirim lagi ke domainnya, tinggal tayang gitu sih, lebih Velocity kayak gitu. Terus Nggak tahu deh, Premiere bisa juga tuh. pas ngerender video ada tips nggak ya agar gambar tetap tajam, atau ada maksudnya ngaruh nggak sih saat ngerender nih biar videonya tetap tajam gitu? Sebenarnya itu sih tergantung settingan kita pas bikin project-nya ya. Biasanya bikin project-nya settingannya apa, terus nanti pas ekspor maunya output-nya kayak gimana, tergantung itu sih sebenarnya. Bukan render sih nggak ngeganggu ke kualitas ya, setahu saya selama post production, render sih nggak ngeganggu ke kualitas ekspor gambarnya. Tajam atau enggak itu nggak tergantung ke render, karena tajam atau enggak gambarnya itu yang pertama tergantung dari kamera yang kita pakai. Yang kedua tergantung ke settingan kita pas ekspor si project ini. Settingannya apa, maunya. Jadi misalnya kita mau gambarnya tajam, tapi kita ekspornya MP4 720 atau MP4 yang 480 ya gambarnya tetap nggak tajam kan. Render sih nggak terlalu benar. Berarti kalau memang kualitas videonya mau bagus, si laptopnya juga harus mampu merender sebesar itu gitu ya. Terus ini paling kalau dari pertanyaan udah sih, cuma ini dari boleh nanya nggak? Oh iya boleh, silakan. Tadi kan dari tadi aku dengar kalau untuk software ya itu kan kebanyakan yang software komersial ya harus bayar buat pakainya. Kalau misalnya yang YouTuber kecil yang budgetnya masih 0 perak kayak saya ini, enaknya kira-kira punya pengalaman nggak pakai software-software yang open source atau ini yang free gitu? Sejauh ini belum pernah ya. Cuma ya pas awal-awal saya juga pas nggak make software editing sih mau nggak mau nyomot terus cari krekannya dulu begitu. Cuma kan setelah makin lama makin profesional, kenal orang, ya mau nggak mau harus nyari software yang beli juga ujung-ujungnya, karena kan menghargai hasil kerja orang juga. Coba sekarang kan kayak editing mobile di handphone pun udah mulai banyak yang, di handphone kan juga banyak yang post pro editing, aplikasi editing kan. Rata-rata juga udah bagus kok di editing di handphone, kayak semacam apa Filmora gitu, kalau salah itu udah bagus. InShot pun juga udah bagus. Saya pakai InShot. Nah, ini sih kadang sekarang tuh jangan terlalu berpatok dengan gear. Kita ini aja sih, kalau gear itu makin bagus gear ya kita gunain, kalau kita udah makin level kita udah makin meningkat nih, baru kita bisa upgrade gear. Tapi kalau misalnya kita masih baru merintis, pelan-pelan dulu lah, kita mulai dari yang ya pakai aplikasi gratis, misalnya editing aplikasi gratis. Yang penting di kitanya juga mampu bikin video atau konten yang bagus gitu sih. Kalau buat aplikasi yang gratis sih nggak tahu ya kalau softwarenya. Cuman kalau buat yang di handphone kan sekarang juga ada yang gratis, itu udah bagus kok di handphone, edit di handphone juga. Untuk bijak itu dari Kia-nya DaVinci. Oh, ya. Gratis. Aku nggak tahu sih, tapi katanya Kia tadi ada di chat. Oh, DaVinci. DaVinci. Thank you jawabannya. Ya, siap. Makasih, Mas. Ada yang lain yang mau ngobrol langsung sama Uda Robi juga boleh langsung di unmute aja. Jadi sebelum ada yang lain, paling dari aku kali ya. Maksudnya mungkin aku pengen lebih nanya ke industri perfilman juga. Tadi menyambung, tadi kan kita ngobrolin tentang katanya sekarang apa TV udah mulai ambruk. Ya. Dan dari bahkan menurut saya juga bioskop udah mulai tersusul sama Netflix. Maksudnya banyak produser-produser kecil
production house kecil yang sebenarnya filmnya nggak kalah bagus gitu kan, ya udah Ya. akhirnya bisa tembus Netflix dan bahkan bisa lebih worldwide famous gitu. Jadi Ya. pengen nanya pendapatnya aja sih kalau dari Uda sendiri gitu tentang industri ini. Sebenarnya kayak industri film kan beberapa kali juga main ke daerah-daerah ya. Di daerah-daerah itu ternyata juga produksi mereka buat film tapi kontennya itu konten lokal udah keren-keren banget gitu. Cuman emang masalahnya sekarang itu untuk menyesuaikan dengan standar kayak kita menyesuaikan standar dengan Netflix yang tadi kadang butuh biaya yang cukup besar gitu. Itu sih kendala utama sekarang banyak di film-film Indonesia. Padahal di daerah-daerah itu udah banyak yang bisa menghasilkan film kualitas yang bagus. Cuman tetap terkendalanya di biaya. Misalnya mereka mau buat nayangin di Netflix, tapi kan harus ada standar gambar atau standar kamera dari Netflix-nya. Nah, mereka nggak bisa menuhin itu karena biaya untuk beli atau sewa si alat itu mahal. Nah, terkadang mereka juga harus pusing mikirin untuk post-pro-nya, karena post-pro apalagi grading, editing itu biayanya frame by frame kan, bukan satu project editing pasca produksi gitu. Jadi biaya lagi masalahnya. Nah, mau dinaikin di bioskop, biaya lagi karena harus ada share benefit antar si bioskop dengan si PH-nya ini, itu sih. Kalau masalah TV itu sekarang karena penontonnya juga sih kalau TV itu. Tergantung penontonnya. Kalau penontonnya emang smart, pinter gitu, emang yang ditonton tuh emang hiburan, bukan sekedar ada hiburan yang nggak mendidik juga kan. Kalau pengen hiburan yang mendidik ya penonton, balik lagi ke penontonnya. Kalau penontonnya pinter ya pasti dia milih-milih buat nonton. Makanya sekarang semacam Netflix atau YouTube itu laku karena penonton udah boleh bisa milih gue mau nonton apa, ya gue tinggal pilih di Netflix gue mau nonton apa, di YouTube gue nonton apa, tinggal cari pilih gitu. Sementara kan di TV kita nggak bisa kayak gitu, ada jam tayangnya. Nih kita mau nonton yang acara yang kita suka, baru jam 8 malam misalnya, sekarang masih jam 5. Ya mau nggak mau nonton YouTube dulu lah gitu kan jadinya. Oh gitu. Terus ini ada yang nanya juga tentang drone. Untuk ada recommended drone yang recommended nggak ya yang standar untuk video bagus? Ikut kelas. Sekarang kalau drone masih ke DJI lah ya, referensi orang-orang masih DJI. Tapi kalau kebutuhannya emang kalau kebutuhan pribadi sih masih recommended kalau misalnya kita buat video rumahan atau video jalan-jalan doang, masih recommended di DJI sih sebenarnya. DJI Spark pun udah bagus. Kalau menurut Uda sendiri bedanya pakai DJI, mungkin kayak vlogger-vlogger gitu kan, berarti tadi apalagi banyakkan shotnya yang point of view ya jenisnya gitu misalkan, dan sedangkan kalau bikin film atau dokumenter itu kan lebih pakai lensa bagus lah, lensanya disesuaikan dengan cerita gitu. Kalau menurut Uda sendiri gimana tuh video yang hasil vlogger tuh yang bagus tuh gimana sih dengan cuma pakai DJI misalkan? Pakai GoPro maksudnya? Iya, GoPro atau sebenarnya kalau misalnya vlog, kalau kita ngomongin vlog, tetap balik lagi ke konten sih sebenarnya. Apa konten yang mau kita sampaikan, jadi gambarnya itu kita sesuaiin aja dengan konten yang mau kita sampaikan itu. Jadi yang penting dari gambar yang kita kasih itu nggak gambar yang, kalau misalnya kita moto vlogger nih misalnya, kalau saya pribadi kalau nonton vlog yang dia megang kamera terus ngomong gue lagi gini, bosen. Jadi kita harus bisa variasiin, misalnya kita ngevlog ada yang dipegang kameranya, terus ada kameranya yang lagi kita taruh, terus kita pura-pura lewat depan kamera atau enggak apa. Itu
Itu sih sebenarnya. Variasi shot-nya aja sebenarnya. Jangan monoton di satu gaya shot gitu aja kalau mau nge-vlog. Jadi walaupun vlog tetap dibikin cerita gitu ya udah. Ya, iya. Tetap ada ceritanya. Gitu. Ini ada yang mau nanya lagi? Atau ada yang mau unmute langsung ngobrol sama Uda juga boleh. Oh, ini panjang. Dari Mas Iwan, penasaran apakah ada planning untuk membuat grup mentoring untuk videografi gitu. Ini karena udah Robi ini dari Indonesia sih. Udah kalau mau ke Jepang langsung bikin kelas kita udah di sini. Doain ya. Pandeminya Mas beres. Iwan, kalau di PPI Osaka Nara sendiri kita punyanya grup fotografi sih sejauh ini. Kadang kita jalan-jalan, sharing, tapi baru fotografi ya. Kayaknya di tim kita juga belum ada yang, misalnya di komunitas fotografi kita belum ada yang serius ke video. Kalaupun ada yang video di sini kayaknya masih pada pakainya GoPro. Yuyus pakai apa sih biasanya? Pakai drone. Kayaknya Yuyus sudah main drone gitu. Jadi, tapi untuk yang videografi pakai lensa serius gitu-gitu kayak belum ya. Drone apa? Kan katanya udah Robi kalau masih dari bawah nggak perlu gear bagus-bagus. Yang penting ceritanya. Oh, gitu. Jadi ya Mas Iwan, kalau kita adanya baru fotografi sih. Sejauh ini belum ada video. Mungkin kalau emang banyak yang suka videografi di PPI, kita bisa bikin grup. Terus nanti undang udah Robi aja buat Boleh juga, boleh. Untuk kalau di Indonesia sendiri udah Robi ada grup komunitas yang sering jalan terus video bareng-bareng gitu. Enggak sih. Sebenarnya sih kalau grup kayak gitu komunitasnya lebih ke teman-teman yang berhubungan sama kerjaan aja misalnya. Jadi misalnya grup yang ada yang grup lighting, ada grup videographer gitu. Jadi kadang kita sharingnya di situ aja. Di grup videographer sering ya wah, ada kamera baru misalnya kita ulik apa yuk gitu. Atau enggak grup lighting. Oh, ada model lighting baru nih, modelnya gini. Gimana nih kita mau explore gak gitu sih. Jarang kalau buat kita jalan bareng shoot video ngambil gambar bareng sih bisa dibilang nggak pernah sih sebenarnya, cuma kadang kita sharing doang. Apa? Ya kalau foto kan biasanya gitu. Iya, kalau foto gitu. Jadi hunting misalnya jalan ke pasar gitu, foto-foto pasar apa gitu kan. Kalau video nggak gitu ya? Enggak. Oh. So, kalau foto kita bisa langsung lihat hasilnya. Kalau video tanpa kita susun, kadang nggak dapet moodnya kan. Oh gitu. Ya kan kalau kayak video, kita udah ngambil gambar, ya kita editing lagi frame by frame, sequence-nya gimana. Nah, terus kasih background, baru dapat moodnya. Kalau foto kan kita masih bisa, oh jelek, kita bisa take lagi. Paling editingnya kan warna aja kan kalau di foto. Paling mau nanya pengalaman udah nih, sejauh ini proyek paling susah atau paling menantang gitu yang pernah udah kerjain, ngevideo apa kira-kira? Yang paling susah itu sebenarnya kayak yang waktu bikin tuku sih, itu termasuk paling susah. Bikin Karena profil tuku kopi. Oh iya. Itu termasuk paling susah. Karena dia tuh pengen, gue nggak mau, si kliennya ini pengen gue nggak mau gambar kopi gue jadi kayak kopi, ya udah kopi, nggak mau kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kan udah banyak video orang kopi yang standar lah, kopi dituang, terus di blend, di apa gitu. Gue nggak mau kayak gitu, pokoknya kopi gue tuh harus terlihat beda sama kopi orang lain tadi. Itu sebenarnya PR. Jadi di praproduksi itu kita nyusun storyboard, ini gimana gambarnya ya, diapain ya gambarnya ya. Gitu. Akhirnya mau nggak mau kita main gambar extreme close, terus cahaya-cahaya side gitu. Tapi sih kalau yang itu videonya belum launch sih, belum mau.
Padahal udah dari 6 bulan lalu itu video jadi, tapi belum di launch juga. Tapi udah approve, udah oke, mereka udah oke dengan aku. Berarti yang susah tuh mengkonsep shot-nya ya, mau kayak apa. Iya, iya, konsep short-nya. Bahkan dibanding sama shot kayak ke Tanah Toraja, iya kayak Wonderful Indonesia gitu, lebih susah bikin tuku kopi. Iya, karena kan itu kita di satu tempat. Kalau misalnya kayak semacam kita bikin pariwisata kan kita udah jelas di tempatnya yang kita menslok kemana-mana kan. Kalau misalnya bikin kopi itu bisa aja kita syutingnya cuma di satu ruangan gitu. Gitu sih. Karena kita harus ngakalin dengan tempat yang sempit kayak begini, produknya itu harus beda dari yang lain. Udah gitu aja. Oh iya, kalau misalkan shot kayak Wonderful Indonesia atau kayak waktu udah ke Jepang, misalkan harus nge-shoot orang gitu. Biasanya minta konsen dari orangnya nggak ya buat mukanya boleh masuk ke video? Biasanya iya. Jadi kadang kalau di Indonesia sih, misalnya kita lagi mau ngambil gambar pasar, terus mau ngambil gambar ibu-ibu jualan sayur misalnya. Ngomong dulu, Bu, saya ambil gambarnya ya bentar ya, gitu kan. Kalau di Indonesia kan kayak gitu. Cuman kan itu sebenarnya nggak bisa kita, kayak ke Jepang kemarin kan kita nggak bisa sembarangan juga kan, ambil gambar orang. Jadi kalau secara sopan santun dan secara attitude-nya sih sebenarnya kita harus minta izin sih. Ya, karena kan nggak semua orang juga suka diambil gambarnya. Kalau kayak ke Tanah Toraja gitu, biasanya kan udah ke daerah-daerah terpencil. Banyak nggak sih yang nggak mau sebenarnya direkam? Daerahnya kayak Keramat gitu misalkan. Atau Ada juga yang nggak mau direkam, ada. Cuma kan kalau misalnya kayak kita bikin Wonderful Indonesia itu kan kita udah survei lokasi dulu. Jadi ini kita datang ke lokasi ini, bisa diambil gambar nggak? Masyarakatnya welcome nggak? Jadi kita kalau misalnya nggak welcome dan agak menyulitkan kita, ya udah kita ganti dengan item yang lain. udah sih paling ada pertanyaan lagi dari yang lain? Sudah? Dan paling oh iya ini kalau ada teman-teman yang punya channel YouTube boleh share di sini nih biar bisa saling like. Oh iya boleh drop link silahkan ada yang mau saling like share subscribe boleh masukin link aja di grup chat ya. Gitu paling untuk kelas hari ini gitu aja kalau ada yang mau nanya silahkan. Udah buru-buru nggak? Paling nanti abis kita close, kalau emang ada yang mau langsung ngobrol sama Uda Robi, silahkan. Sebelum kita menutup kelas hari ini, boleh di-open videonya, kita bakal foto bersama dulu ya udah ya? Ya, boleh. Kalau yang mau open videonya, boleh kita bakal foto bareng dulu. Itu Umar. Ada Umar di rumah Kak Pipit. Halo, Umar. Umar lagi sama Mbak. Iya. Oke, kita foto ya. Oke. Kamu ada dokumentasi, Mar. Ya, kamu aja deh, Mar. Umar aja ya, muka Umar ya. Oke, foto ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Udah semua. Ya, makasih banyak udah Robi atas materi dan sharing hari ini. Makasih banyak juga yang udah datang hari ini buat ikut kelas minat bakat PPON. Kali kalau ada yang mau langsung ngobrol sama Uda Robi, kita masih punya waktu sampai jam 6. Sekitar 30 menit. Kalau ada yang mau unmute, silahkan langsung unmute aja. Mumpung Uda Robi di sini, bisa saling sharing. Gitu sih. Makasih banyak semuanya. Mana? Ngobrol sama udah. Makasih ya udah. Ya. Oke.